Shalom saudara. Mengapa dalam rumah tangga harus dibangun mesbah doa? Bukankah berdoa di gereja sudah cukup? Apa manfaat dari membangun mesbah doa? Yosua pasal 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Yosua mengajak seluruh keluarganya untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Seisi keluarga adalah termasuk tiap-tiap orang yang tinggal di dalam satu rumah, tanpa terkecuali, yaitu setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya dan beriman kepada Yesus akan selalu rindu bersekutu dengannya. Yosua membawa seisi keluarganya, artinya ia tidak meninggalkan salah satu dari mereka. Kecintaan kita kepada Tuhan tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Yosua sebagai kepala imam dalam keluarganya tahu betul tanggung jawabnya. Alkitab mencatat bahwa Yosua sendiri yang membawa keluarganya. Yosua menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidupnya. Suami adalah imam dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Sebagai imam yang dipercayakan untuk membimbing keluarganya datang kepada Tuhan. Jika cinta kita teramat dalam kepada Tuhan, tentu kita ingin terhubung selalu dengan Dia. Membangun mesbah doa adalah suatu bentuk ketaatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak adalah organisasi kecil yang Tuhan bangun di atas dunia. Yesus adalah kepala dan nahkoda dalam rumah tangga atau keluarga. Yosua menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan maka semuanya sia-sia. Keluarga yang diberkati pasti mempunyai persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Membangun mesbah doa dalam keluarga juga wujud nyata melakukan perintah Tuhan, memberitakan firman, merenungkannya dan menceritakan kebaikan Tuhan setiap hari. Langkah pertama untuk memulai mesbah doa tentu terasa berat dan malas, sebab daging lebih dominan mengatur kebiasaan kita sehari-hari. Setelah dijalani, pasti akan menjadi pola hidup kerohanian yang tertib. Suami tidak perlu malu memimpin doa di hadapan istri dan anak-anak, dan istri juga dapat menyembah bersama-sama. Mesbah doa merupakan benteng kekuatan dalam keluarga. Apabila datang permasalahan dan tantangan, maka kita tidak takut dan panik. Anak-anak pun tetap tenang dan dapat berdoa bersama. Melakukan mesbah doa menandakan kita selalu membutuhkan keterlibatan Tuhan di setiap hari-harinya kita. Ada kuasa yang tercurah saat menyembah, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Hati yang sesak mendapat kelegaan dan ada kekuatan spiritual yang membangkitkan semangat hidup. Betapa rapuhnya kita tanpa kuasa Tuhan. Betapa lelahnya kita bekerja jika tanpa kemurahan Tuhan. Dan betapa beratnya beban hidup jika tidak melibatkan hadirat Tuhan. Dalam memimpin bangsa Israel, hati Yosua melekat kepada Tuhan, sehingga ia sangat berhikmat membaca situasi dan kondisi sekitarnya. Menuju zaman akhir ada lebih banyak tantangan yang membahayakan iman. Imam dalam keluarga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman seisi keluarganya. Seperti Yosua dengan tekun dan teliti dalam menjaga keimanan keluarganya. Demikianlah peran yang sama bagi para suami di zaman akhir ini. Ada waktunya bekerja, bermain, bersenang-senang, dan ada waktunya juga untuk kita berkumpul bersama keluarga dalam mesbahnya. Bukankah berdoa dan menyembah di gereja sama saja? Bapak Abraham adalah seorang teladan iman yang sejati pada zamannya. Dan sampai saat ini, kisah ketaatan Abraham serta kecintaannya kepada Tuhan tidak pernah berlalu. Sebagaimana Yosua berkomitmen membawa seisi keluarganya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Abraham selalu mendirikan mesbah bagi Tuhan di mana Tuhan beracara dengan dirinya. Kejadian pasal 12 ayat 7-8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel, lalu ia mendirikan mesbah di situ bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abram yang kemudian dipanggil sebagai Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan untuk menyembah dan berkomunikasi dengannya. Setiap hari kita secara sadar ataupun tidak telah menerima kebaikan Tuhan. Di dalam mesbahnya kita mengakui kebesaran Tuhan serta kerendahan hati. Abraham mendirikan mesbah sebagai tanda pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat. Sungguh hidup yang melekat kepada Tuhan sangat besar dampaknya. Ketika kita satu hati di dalam mesbah dan hadirat Tuhan memulihkan keadaan kita. Kian hari kian dalam hubungan kita dengan Dia, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita punya hubungan tersendiri bersama keluarga dengan Tuhan saat mesbah doa dibangun.
Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan dalam pekerjaan, dalam tumbuh kembang anak-anak, dalam kesehatan dan perlindungan atas orang-orang yang kita kasihi. Seperti hati Abraham yang selalu memuliakan Tuhan, begitupun seorang kepala keluarga memuliakan Tuhan bersama anak dan istrinya. Menghadapi goncangan akhir zaman, kita wajib mendirikan mezbah doa, bawa jiwa anggota keluarga kita kepada Tuhan. Mezbah doa yang kokoh sebagai bentang pertahanan orang beriman. Mari kita semua mulai dirikan mezbah doa dalam rumah masing-masing. Hadirkan Tuhan di dalam keluarga, biarkan Tuhan bekerja lebih dahsyat. Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan, kegelapan dan kesakitan. Saya berdoa untuk Anda semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur telah mengenal-Mu sebagai Juru Selamat dalam hidup kami. Mampukan kami untuk setia melakukan mezbah doa. Pimpin langkah kami agar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tanamkan di hati kami rasa hormat dan kasih mula-mula, supaya hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang. Amin.